Baik, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan materi teknik terowongan ya, yang disampaikan atau buku ini dari diktat teknik terowongan dari ITB yang dibuat oleh Pak Profesor Dr. Insinyur Madi Astalwarai. Kemarin waktu kita kuliah sudah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang apa itu penyangga-penyangga ya, penyangga ada penyangga kayu, penyangga baja, ada penyangga rock bolt, ada penyangga shotcrete ya. Nanti dalam materi ini saya coba kembali membahasnya kembali melihat dari materi dari buku diktat yang dibuat oleh yang dirangkum oleh Pak Profesor Dr. Insinyur Madi Astawarai. Baik, kita langsung ke materi yang kita akan membahasnya, yaitu di penyangga kayu ya. Penyangga kayu kemarin sudah disampaikan bahwa kayu itu mempunyai kekurangan dan kelebihan ya. Kekurangannya, kalau kelebihannya ya kita bahas dulu. Kelebihannya tuh ringan, kemudian ada retak sepanjang seratnya sehingga kalau ada crack itu bisa dideteksi. Kemudian mempunyai potongan yang banyak digunakan atau potongan-potongan yang sisanya itu bisa dipakai untuk material isian yang dipasang di dinding maupun di atap terowongan yang mempunyai celah ya. Jadi kayu-kayu itu bisa jadi isian sehingga membantu juga untuk menahan sewaktu-waktu ada material atau batuan yang broken, yang hancur, yang bisa runtuh, sehingga ya kayu isian itu dapat membantu. Oke, mungkin kita lihat dulu ini materi yang disampaikan oleh kelompok mahasiswa atau angkatan sebelumnya. Jadi ada pendahuluan jenis penyangga kayu, penyangga kayu, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ini ada penyangga kayu. Jadi penyangga yang menggunakan bahan dasar kayu ya. Jadi ini ada rancangannya, konstruksinya, ini ada orangnya ini dalam terowongan. Jadi tujuan penyangga itu yaitu adalah untuk mengontrol perpindahan dan juga ada membantu memperkecil deformasi. Artinya deformasi itu adalah perpindahan ya, atau kalau terowongannya ini kita gambar seperti ini. Deformasi adalah apabila tegangan-tegangan yang bekerja berlebihan di bagian atap dari terowongan, maka terowongan itu akan memiliki ukuran yang berubah ya, ukuran yang berubah. Artinya dilakukan perlakuan tekanan dari atas, akhirnya jarak ini makin besar ya, jarak ininya makin besar, lebarnya makin lebar, kemudian tingginya makin kecil ya. Bisa saja kalau arah tegangannya dari atas, tapi kalau tegangannya dari samping yang lebih besar, atau kita gambar di sini, kalau tegangan yang samping terlalu besar atau arah X-nya lebih besar, maka bisa jadi terowongannya akan berbentuk seperti ini. Jadi atasnya itu ya. Jadi ini yang disebut dengan perpindahan atau deformasi. Ini ada deformasi juga, ini ada deformasi juga ya. Jadi tujuan penyangga juga menjaga pekerja dari runtuhan batuan, kemudian tempat berpijak atau lantai bagi para pekerja, terutama bagi stop yang sudah tinggi. Apa itu stop? Stop itu adalah terowongan juga, terowongan tapi dipakai untuk terowongan khusus, dipakai untuk akses ke badan biji ya, badan biji. Seperti kalau kita buat terowongan stop itu biasa dia mengejar vein. Apa tuh vein? Vein adalah
urat biji ya. Umpamanya ini adalah vein-nya. Oh, ini gunung ya. Gunung, ini gunung, bentuknya gunung. Kemudian ini adalah vein-nya. Vein itu adalah urat yang mengandung logam benar berharga. Jadi stop itu dibuat, ini adalah stop ya. Stop terowongan yang akan dibuat untuk mengejar. Jadi terowongannya itu dibuat ke atas ini. Itu mengejar, terowongannya itu mengejar vein-nya ini. Nanti dibikin bertahap lagi. Nanti dari sini dipotong. Setelah habis di sini naik lagi. Mana gambarnya, sabar? Kita gambar baik-baik dulu. Jadi ini adalah bijinya ya. Biji daripada logam yang akan kita kejar. Ini gunung. Jadi kalau kita mau nambang ini berarti terowongannya bisa kita akses dari sini masuk ya. Ya, kalau terowongan yang ini disebut dengan tunnel karena dia tidak mengandung biji. Nanti sudah pas masuk ke sini, ini baru kita namakan dia sebagai stop. Ya, stop. Atau ini. Jadi tadi bilang kayu-kayu ini berfungsi untuk nanti bikin penyangga, kemudian akan naik lagi di sini. Bikin penyangga lagi, ke sini lagi. Semua sudah ditambang, dikasih habis, naik lagi bikin penyangga. Bikin penyangganya dipakai untuk membuat lubang lagi di atas. Sampai diambil semua ini, dibuat lubang ya, dibikin penyangga-penyangga untuk tempat berpijak. Oke, kemudian untuk melindungi pekerja bila terjadi banjir dan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kalau ada terowongan, kalau kita buka ini biasa ada air-air yang mengalir di sini. Jadi ini bisa jadi alternatif untuk menjadi tempat untuk menghindari banjir. Oke, lanjut. Jenis-jenis penyangga itu ada penyangga kayu ya. Penyangga kayu itu ada cribbing peg, kemudian ada 5-piece set, kemudian ada penyangga kayu 3-piece set, jadi ada square set. Jadi berbentuk persegi, ini tiga potongan, kemudian ini seperti para-para atau cribbing, kemudian ini 5-piece set. Sabar, kita lihat dulu apa tadi ya. Ini adalah contoh cribbing ya. Cribbing itu disusun kayu-kayunya seperti para-para ini atau ya selang-seling seperti ini bentuknya ya. Kemudian ini ada bagian tripiset. Tripiset artinya ada 1, 2, 3 potongan ya. Ini bentuknya seperti ini. 1, 2, 3. Jadi di dalamnya juga ada 1, 2, 3. Dalam sini lagi 1, 2, 3. Oke. Dengan spasi, ini ada spasi nih. Oke. Kemudian ada lagi square set. Ini berbentuk seperti persegi, square ya. Square set. Jadi membantu menyangga kayu. Menyangga terowongannya. Lihat ini, kita lihat hancuran baturannya, hancur ya, sangat hancur. Jadi membantu juga untuk mengatasi longsoran. Ya, tadi kita lihat ini adalah tipe lubang stop ya. Stop itu artinya lubang bukaan yang dibuat untuk mengejar vein. Ini vein-nya. Kemudian ada lagi yang 5-piece set. Tadi 3-piece set cuma 3. Kalau 3-piece set tadi 1, 2, 3. Tapi ini menjadi 5. Ya. Konstruksinya jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5 piece atau potongan. Oke. Oke, ini keuntungannya sudah tadi disampaikan kemarin. Ringan, mudah dibawa, dipasang, akan retak mengikuti syaratnya dan mudah dideteksi. Sisa potongan atau patahan dapat digunakan sebagai pasak ya. Kemudian kerugiannya itu kekuatan kayunya, mekaniknya tuh tergantung dari struktur serat. Semakin banyak seratnya, maka kayunya itu juga tidak kuat. Kelembapan dapat mempengaruhi kekuatannya. Jadi daerah-daerah yang mengandung air bisa menyebabkan terjadinya pelapukan atau ya kayunya lapuk ya.
Kemudian ada jamur dan hewan di daerah lembab berpengaruh terhadap penurun kekuatannya. Jadi jamur dan lembab dan hewan ini dapat membuat kayu itu menjadi busuk ya. Jadi juga ada yang mudah terbakar apabila kondisi ruangannya kering, kemudian ada panas dan bisa menyebabkan terbakar. Oke, kita lihat di sini ada persamaan yang disampaikan untuk tegangan momen-momen dan juga gaya-gaya yang bekerja dan bagaimana cara menghitung penyangga kayu. Oke, kita lihat di sini ada kite. Kalau dilihat dari persamaan ini mungkin kita langsung lihat gambarnya. Sabar, saya keluar dulu. Oke, untuk di buku ini ya, material penyangga kayu ini ada persamaannya yang disampaikan di sini ya. Seperti kemarin saya sudah sampaikan, cuman ini tidak terlalu jelas. Jadi perhitungan-perhitungan ini bisa kita lihat atau rumus-rumus ini ya. Rumus-rumus ini bisa kita lihat dari buku ini, Design of Supports in Mines ya, yang dikarang oleh Bapak Kemal Biron dan juga Ergin Araiglu ya. Ya, di sini lebih detail dan lebih jelas bagaimana mau kita menghitung kekuatan daripada penyangga kayu dan juga mendesain penyangga kayu di sebuah tambang bawah tanah, di bawah terowongan ya. Oke, di sini dibilang ada wooden gallery set. Jadi kita akan melihat bagaimana kita mau men-setting atau mau setting penyangga kayu ya di bawah tanah. Jadi bisa dilihat di halaman 40. Nanti bukunya bisa silakan di copy ya. Itu lengkap sekali bukunya, membahas tentang penyangga, baik penyangga baja, kayu, rock ball, shotcrete, penyangga beton ya, semua ada. Tidak terlalu detail seperti yang ada di diktat ini ya. Dan juga ada bagian-bagiannya yang sudah tidak bisa jelas kelihatan. Bisa kalian lihat di buku Kemal Biron. Oke. Jadi di sini dilihat ada reaksi kite. Ya, kite itu adalah reaksi yang terjadi pada cap. Ini adalah cap ya. Ini cap. Sedangkan yang sisi ini adalah sisi pos. Oke, sisi pos ya. Kemudian apa tuh kite? Kite adalah tegangan R dikali dengan A. Kemudian ini ada reaksi A, ini ada reaksi B. Dianggap saja ini untuk beban yang cap ini. Yang cap ini mempunyai, jadi ada A, ada B, ada reaksi A, ada reaksi B ya. Oke. Kemudian ada spasi atau yang disebut dengan A. Oke, kemudian untuk gaya yang terjadi pada arah Y, pada arah Y ini atau gaya Y ini, ya, ini gaya Y ini, ya, ini atau QY sama dengan sigma Y dikali A, di mana reaksi A sama dengan reaksi A atau reaksi A sama dengan reaksi A ya, atau ini sama, ini reaksi A, ini dia berada di posisi ini juga reaksi A ya. Ini reaksi A, ini reaksi
Ini yang bagian D. Kalau kita lihat penampangnya, ini ada A, B, C, D. Ini D. Oke. Jadi momen gaya di sini adalah sama dengan gaya di sini, gaya A. Gayanya cap sama dengan gaya pos. Ini adalah pos ya. Ini pos ini. Pos, sedangkan yang ini adalah capnya sama dengan yang ini. Oke. Ada tripiset 1 2 3 tripiset. Ini adalah momen diagram momennya. Jadi momennya ada, kalau dari A ini dia akan melakukan bending atau momen itu ya. Ini kayak gini momennya. Oke, kemudian untuk shear-nya ini adalah diagram shear-nya. Artinya dari shear ini bisa geser ke bawah atau dia ini naik. Jadi kalau salah satunya bergeser ke bawah, otomatis yang lain akan naik. Ya, jadi di sini ada reaksi yang terjadi ya di atap, di cap maupun di pos ya. Ini ada diagramnya, kemudian ini ada penampangnya. Ya. Jadi penampang kayunya ya atau diameternya. Kemudian yang ini adalah sambungannya atau dia punya istilahnya adalah DC ya. Sambungan seperti ini sambungannya ini sambungannya ya, sambungan kayunya. Oke, jadi momen X itu, momen pada arah X itu adalah 0,5 dikali QT dikali LB dikali X dikurang 0,5. Maka dari momen maksimum ini kita akan mendapatkan, jadi bisa menggunakan persamaan 0,2125 dikali QT dikali L kuadrat D kali LB kuadrat, di mana X itu adalah setengah dari LB. LB itu apa? Panjang ini, panjang posnya ini, panjang pos apa namanya, panjang ya panjang capnya ini ya, ini panjang cap ini. Oke, kemudian ada geser maksimum. Ini ada momen maksimum, kemudian ada geser maksimum. Delta M dibagi delta X sama dengan 0,5 dikali QT kali LB dikurang QT dikali X ya. Apa tuh QT? QT ini ada beban merata ya. Beban merata yang terjadi di atap atau di cap. Kemudian QT adalah sigma T dikali A. A itu apa? A itu adalah spasi antara ini, antara apa, kalau kita buat dia punya galeri seperti ini ya, ini 1 galeri, 2 galeri, 3 galeri, 4 galeri ya. Ini adalah spasinya, ini adalah A atau jarak ya, jarak antara set. Jarak antara set. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ya, ada momen maksimum di mana 0,125 dikali QT dikali beban merata dikali dengan LB, di mana tegangan bending itu, atau dia bilang kalau penampangnya seperti ini, tegangan bending maksimum itu tidak boleh melebihi dari tegangan safety factor daripada kayu ya. Jadi berat beban yang mengenai capnya ini ya, cap atau pada di atap ini tidak boleh melebihi lengkungan ini, momennya ini, atau harus lebih kecil daripada atau sama dengan SF. Kalau bisa lebih kecil, jangan sama dengan ya, itu artinya sudah keadaan kritis. Kemudian W, apa tuh W? W adalah 0,098 dikali dB pangkat 3. Apa tuh dB? dB itu adalah yang tadi kita sudah sebut di atas, ini adalah dB nya ya.
dB-nya ya, ini. Coba kita lihat informasinya di sini. Apa tuh dB? Diameter. Oh ya, diameter ya. Diameter of cap ini. Ini diameternya. Ya, ini disebut dengan dB. Ini diameternya. Oke. Dimana dB itu harus lebih besar atau sama dengan 1,084 kali QT dibagi sigma SF, tegangan safety factor dikali panjang cap pangkat 2 dipangkatkan sepertiga. Dimana QT adalah uniform load atau beban seragam ya. Ya, lanjut. Ada beban uniform, beban seragam, ya, yang terjadi pada atap penyangga. Kemudian ada QT uniform pressure, tekanan yang seragam juga. Kemudian distance, jarak antara set yang tadi disampaikan. Ada set-setnya begini, adalah jarak antara setnya itu A. Kemudian momen maksimum bending moment. Maksimum bending moment yaitu maksimum kayu yang palang di atas ini punya momen atau kelendutannya ini. Kemudian length of cap, ini adalah length of cap, panjang daripada cap. Kemudian bending stress, tegangan bending daripada kayu. Kemudian tegangan SF atau allowable bending stress for wood. Jadi tegangan safety factor yang disyaratkan untuk penyangga kayu. Kemudian ada diameter of cap atau dB ya. Kemudian beban dapat dideterminasi dengan persamaan ini. Kita sama dengan alfa dikali A dikali gamma dikali LB. Kemudian dB itu adalah 1,084 LB dalam kurung alfa dikali A dikali Y. Kemudian untuk kondisi normal kita dapat mengambil angka alfa itu adalah 0,5 dengan gamma adalah 0,025 kg per meter kubik atau kilogram per cm pangkat 3. Oke. Kemudian dB itu adalah 0,117 lb dalam kurung A dibagi tegangan SF pangkat sepertiga. Oke. Atau yang dibilang dB ini adalah diameter daripada kayu. Kalau ini kayu panjangnya ke sana, ini adalah diameternya ya. Oke, itu sudah. When designing the cap, if the distance between sets in 100 cm and the allowable bending strength for second class wood is 90 kg cm pangkat 2. Jadi kalau ini dia second class, artinya kayu ukuran kelas kedua itu mempunyai bending stress adalah sekitar 90 kg per cm pangkat 2. Nanti bisa dilihat di tabel-tabel ini, tabel-tabel untuk kelas-kelasnya. Kalau dilihat dari materi ini, materi yang didiktat ini ada kelas-kelasnya. Ya, ini kelas kayunya ini. Kelas 1 mempunyai kekuatan lebih besar dari 1100. Kekuatan lengkung atau bending ya, bending dengan tekannya. Ya. Bending untuk pada saat dia bisa bengkok. Oh, dia bengkok sekali sampai ini, ya. Kemudian kita lanjut yang pertemuan Kemal-Biron. Oke, ini adalah geser maksimum, persamaan seperti ini, K dikali T per F lebih kecil sama dengan tegangan SF. Oke.
Tegangan sigma X ya, tegangan geser geser maksimum samanya seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan ya, ini ada keterangan-keterangannya, faktor sirkular, ada maksimum shear force reaction, ada cross section F, ada diameter dari cap, kemudian diameter of cut on the cap at the corner ya. Kemudian ada tegangan SF, allowable shear stress. Oke. Kita lihat dulu perhitungannya di sini ya. Oke, sini ada persamaannya. Jadi sigma tegangan safety factor harus lebih besar atau sama dengan tegangan normal plus minus tegangan bending ya. Kemudian tegangan seal factor adalah lebih besar atau sama dengan W ini atau angka perampingan untuk kayu, nanti ada tabelnya. Kemudian dikali R dibagi F tambah kurang atau kurang lebih 0,85 momen maksimum dibagi dengan W ya. Kemudian F adalah faktor koreksi, P dibagi 4 dikali D pangkat 2 DY pangkat 2 sama dengan 0,785 DY pangkat 2. Jadi momen maksimum ini yang sudah ada persamaan di atas. Kemudian W adalah 0,98 kali DY pangkat 3. Kemudian lambda angka perampingan, kemudian angka perampingan adalah 4 LK dibagi DY sama dengan 4 LY kali Y, atau LY itu adalah panjang posnya. Kalau kita lihat gambarkan seperti ini, kalau ini adalah LY-nya, panjang posnya. Ini panjang posnya, jaraknya, sedangkan ini adalah LB-nya. Oke, dimana untuk nilai W ini atau W-nya ini adalah fungsi daripada lambda ini. Oke, nanti kita bisa lihat dari tabelnya. Dimana R adalah sama dengan 0,5 QT dikali LB. Maka tegangan safety factor itu harus lebih besar atau sama dengan 0,637 W dikali QT dikali LB dikali DY ditambah kurang atau kurang lebih 1,084 dikali QY itu adalah beban merata pada arah Y, pada arah pos. Kemudian LY pangkat 2 dibagi DY pangkat 3. Dan sama halnya dengan tegangan safety factor yang berikutnya ya. Ini sama aja ya. Persamaannya sama, tidak ada yang berubah. Yang berubah apa? Oh ya, ditambah dengan ini. Ada A. Ada A-nya masuk nih, adalah spasi ya. Oke, jadi allowable stress sigma factor, tegangan safety factor, tegangan keamanan. Kemudian normal stress, ada tegangan bending, tegangan lengkungan ya. Kemudian ada buckling factor. Kemudian ada number of slenderness, angka perampingan. Kemudian suction modulus of force. Jadi ini W ini adalah bagian dari penampang kayu. Ada nih kayaknya gambarnya ini, bukan. Ini adalah angka W-nya atau lambdanya. Sabar. Oke. Ya. Langsung aja kita lihat salah satu contoh aplikasi perhitungan penyangga kayu ini ya. Nah, ini kita lihat ini bentuknya yang disebut dengan serat-serat ya. Serat-serat ini yang bisa, ini yang rectangular, kotak, kemudian ini ada half, itu setengah daripada pap atau kayu yang dipotong. Kemudian ini sisi side post, ini ada apa yang ditambahkan, wedge-nya. Kemudian ini adalah tegangan bendingnya ya.
Jadi sigma y itu tegangan samping, kemudian sigma f. Oke, sini ada perhitungan perhitungan atau aplikasinya untuk perhitungan di menggunakan penyangga kayu. Jadi di sini dibilang ada lebar galeri adalah 1,75. Kalau kita punya terowongan atau galerinya itu lebarnya adalah 1,75. Lebar ini adalah ini, ya. Kemudian tingginya 2 meter, tinggi 2 meter, 2 meter. Kemudian allowable bending stress for pine wood sigma SF, ya. Oh, distance between sets, jarak antara set. Jadi dia memasang set-setnya ini. Jaraknya ke sini itu adalah 0,75. Ya. 0,75 antara bending-bendingnya ini. Oke, kemudian dia punya kayu yang dipakai di galeri ini itu dia menggunakan kayu pine atau kayu pinus dengan tegangan vektornya adalah 110 kg per cm pangkat 2 atau dia di kelas 2. Quality wood, lihat tabel 1,8. Kalau lihat dari bukunya itu, bukunya dari Kemal Biron yang ini, yang materinya ini ada di tabel 1,8. Bisa dilihat ya. Kemudian ada allowable stress atau gaya geser maksimum atau gaya geser yang khusus untuk kayu pinus adalah 30 per cm pangkat 2. Ini pangkat 2 nih, ya. Kemudian kondisi beban medium alfa itu adalah 0,5. Oke. Jadi mari kita menghitung penyangga ini. Jadi untuk menghitung tekanan pressure atau yang terjadi pada atap yang di atas ini, itu kita pakai persamaan kita sama dengan alfa ini dikali gamma dikali LA atau panjang daripada galeri atau lebar daripada galeri. Jadi masukkan alfa ini ada 0,5, kemudian gamma itu adalah berat jenis kayunya 2,5 berat jenis kayu lagi apa namanya, kalau penyangga ini di atas ini adalah batu-batu, ya. Di atasnya itu ada material. Ya, kita anggap saja material ini mempunyai bobot isinya atau berat jenisnya atau bobot isi ton per meter pangkat 3 itu adalah 2,5. Kemudian dikali jaraknya, jarak antara bukan jarak ya, ini lebar daripada galeri ini 1,75. Oke, maka kita peroleh adalah sebesar ini 2,1 ton per meter pangkat 2 atau 0,21 kg per cm pangkat 2. Itu untuk nilai kitanya. Nilai kitanya, ya. Nilai kitanya adalah ini. Kemudian untuk tekanan samping adalah K dikali sigma T atau 1, K koefisiennya 1 dikali sigma T. Sigma T kita tadi sudah dapat adalah 0,1. Jadi sama, ya. Jadi beban yang dari atas sama dengan beban, atau kalau beban merata pada di atas pada cap sama dengan beban merata pada pos. Oke, kemudian kita dapat mengkalkulasi lagi diameter daripada cap. Jadi untuk menghitung diameter kayu yang mau kita pakai, ya, diameter kayu yang kita akan pakai untuk penyangganya berarti pakai perhitungan ini 0,117 LB dalam kurung A dibagi sigma SF pangkat 1/3.
Setelah dimasukkan angka-angkanya, LB-nya itu adalah panjang galeri, lebar galeri. A sudah ada, ISF sudah saya 110 sepertiga, maka kita dapat diameter yang harus dipasang pada penyangga ini, kayu ini adalah kita harus memilih diameternya yang 18 cm. Kemudian setelah itu kita akan menghitung gaya geser maksimumnya. Maksimum gesernya itu berapa. Jadi bisa masukkan persamaannya dari persamaan tegangan sigma X, sigma mx, maka kita dapat tegangan tegangan maksimumnya adalah 22,46 kg per cm pangkat 2 dari perhitungan dari data diameternya ini. Setelah kita masukkan diameternya, akhirnya kita dapat ternyata dia punya tegangan maksimum geser maksimum itu tidak lebih dari 30 kg per cm pangkat 2. Berarti masih di bawah, dia sekitar 22. Oke, sekarang kita mau mencari tegangan safety factornya. Ini sudah dapat tegangan geser, itu masih bisa dipakai karena diameternya besar, yaitu masih bisa menahan geser sebesar 22,46 kg saja dari kualitas kayu yang tegangan gesernya adalah sigma SF. Kemudian lambda adalah persamaannya 4 dikali LK dibagi DY, atau panjang daripada galeri dibagi dengan diameter daripada kayu yang berada pada pos ya. Jadi panjang LK ini adalah tinggi ya, LK ya tinggi galeri ya, tinggi terowongan ya, 200 cm, kemudian 18 cm. Dapatnya adalah 44,44. Nah, setelah kita dapat lambdanya ini, sekarang nilainya adalah 44,44. Kita lihat nilai 40, kemudian secara kita mencari nilai 40 dulu, kemudian kita cari ke kolom yang horizontalnya, ke kolom 4. Maka kita dapat W-nya, angka perampingannya itu adalah 1,42. Jadi kita lihat sini. Tidak lewat kah? Nah, ini dia 40. Jadi ini 40 dengan 4 ya. Kita tarik garis ini horizontal ke sini, ketemu sini secara vertikal, kita tarik, kita dapat 1,42 ya. Lanjut, ini kita dapat 1,42. Jadi kalau pakai 5 kita dapat 143 ya. Maka kita masukkan persamaannya untuk menentukan tegangan safety factornya. Setelah dimasukkan angka-angkanya berdasarkan rumus yang dikasih tadi itu, di sini bisa dilihat kembali karena dia tidak memunculkan rumusnya lagi. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ada pakai A-nya juga, ini bisa. Ya, kita bisa pakai persamaan ini. Ya, tegangan SF harus lebih besar daripada sama dengan ini. Nilai W atau angka perampingannya, dan dikali dengan sigma T dikali A dikali LB. LB itu panjang lebar galeri dibagi dengan DY atau diameter daripada bagian cap bagian pos ya, untuk sisi Y. Ini sisi Y, kemudian yang sini yang ya pokoknya yang simbol-simbol pos itu dia menggunakan Y ya, pos atau samping ya. Ya.
Oke, dalam persamaan ini kita masukkan semua angka-angkanya. Kita masukkan semua angka-angkanya, maka kita dapat adalah ini, karena angkanya adalah apa namanya, kurang lebih, jadi kita bisa kurang dan juga bisa tambah. Jadi ada dua angka yang kita dapat, yaitu kalau dia bertanda minus bertambah plus, berarti ada pengurangan. Kalau plus itu bertambah, ya. Ya, kita lihat di sini angka yang paling besar adalah minusnya 130. Ya, apa tuh arti 130 dan minus 130 dan plus 113? Kita lihat di sini ya. Kedua hasil yang tadi, nah, the both of results, ya. Both of results are little higher than the 110 kg per cm pangkat 2 square allowable stress, adalah sedikit lebih besar dari ini. Jadi sedikit lebih besar adalah sekitar melebihi yang disarankan, tegangan yang disarankan oleh kayu pinus kelas 2 itu adalah 110, tapi dari hasil perhitungannya ini dia mendapatkan nilai 130 dan 113. Dalam kasus ini diameternya adalah D20, bisa dipilih. Jadi diameternya bisa dipilih jadi 20 juga bisa, ditambahkan 20, atau jarak antar set bisa kita pakai yang 75 ini bisa direduce atau bisa dikurangi. Jadi mungkin dari 75 ini bisa dikurang menjadi 50 ya. Oke. 50 cm, sehingga semakin rapat jaraknya, kemudian tegangan-tegangan ini masih akan dikurangi sehingga mendekati 110 atau lebih kecil dari 10. Arusnya lebih kecil dari kekuatan yang disarankan. Oke. Seperti itu untuk penggunaannya, rumusnya ya. Jadi tegangan itu adalah hubungan antara beban dan area ya. Beban atau tegangan adalah kilogram per sentimeter pangkat 2. Oke. Oke, itu untuk penyangga kayu ya. Ini juga bisa dihitung konsumsi kayu yang akan dipakai ya. Konsumsi kayu yang dipakai untuk 1 meter galeri. Berapa banyak kayu yang digunakan nanti. Kemudian potongan-potongannya, weights-nya itu berapa, 2 pos yang 1 cap. Kita perlu berapa meter kubik yang akan dipakai kayunya, kayu pinusnya itu ya. Ya, baik, kita lihat lagi ke materi baja ya. Tadi sudah penyangga kayu, sekarang penyangga baja. Jadi baja itu dia lebih kuat daripada kayu dan mempunyai modulus elastisitas yang besar. Juga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, mempunyai modulus yang besar sehingga deformasi yang terjadi pada terowongan itu bisa dibatasi, atau pergerakan daripada batuan yang ada di samping penyangga itu akan dibatasi. Jadi kemudian relatif mudah dalam pelaksanaan karena biasa sudah ada sudah langsung disetting dari perusahaannya atau pabrikannya ya. Berapa tingginya, berapa ya capnya itu berapa. Kemudian di sini juga sudah ada sekrup-sekrupnya, bisa langsung disekrup ya. Itu keuntungan daripada baja. Kemudian ada tegangan leleh, ada tegangan dasar.
tegangan lele itu sama dengan tegangan bensinnya, dia sampai bengkok sekali ya. Ada kemudian ada sigma SF, di mana pada saat baja itu, kalau kita pasang bajanya seperti ini, ada tegangan dia mulai mau bengkok sampai akhirnya dia ada yang paling bending atau sampai bengkok sekali, sampai bisa jadi dia patah ya. Oke, itu ada tipe-tipe bajanya. Ada baja 34 sampai 52. Ya, semakin besar nilai bajanya, macam bajanya ini, maka semakin besar juga kekuatannya. Ya, ini semakin besar dalam satuan kilogram per sentimeter pangkat 2 atau ke megapascal. Ya, ini adalah satuan-satuan tegangan ya. Mau pakai kilogram per sentimeter pangkat 2 atau mau pakai megapascal ya. Oke. Jadi sifat mekanik dari baja adalah Poisson dan juga ada Poisson rasio dan juga ada modulus elastisitas ya. Jadi baja itu mempunyai modulus elastisitas sebesar 2,1 kali 10 pangkat 6. Artinya kalau 10 pangkat 6 berarti nolnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 21 juta kilogram per sentimeter pangkat 2. Pangkat 2 ya. Kemudian ada Poisson rasio. Poisson rasio ini adalah sifat mekanik daripada suatu benda yang menyatakan bahwa dia batuan ini kondisi Poisson ini sangat keras, yaitu bisa jadi dia tidak melengkung lagi, tapi langsung dia bisa jadi patah ya, karena sifat kelengkungan baja ya tergantung dari elastisitasnya juga sih ya. Semakin elastis bisa semakin lengkung. Jadi hubungannya dengan Poisson rasionya ini. Baik. Kemudian jenis-jenis penyangga baja, di sini kita lihat ada continuous rip type. Kalau kita lihat dari presentasinya ini, nah ada 3 piece arch ya. Jadi sini ada 3 nih. Kalau kita lihat baik-baik di sini tuh ada 3. Ini satu, sini satu. Oh ya, ada sabar ya. Ya, ini ada satu bagian, ini ada 2 bagian. Di sini ada dia punya sambungannya di sini. Kemudian satu, jadi ada 3, 1, 2, 3. Kemudian ada i-beam itu seperti ini, sama juga bentuknya. Ini kalau dibilang H karena kakinya itu, pokoknya di bagian kakinya itu atau penampangnya itu berbentuk sebagai H. Kemudian ada juga yang i-beam, sama, modelnya sama aja. Kemudian ini ada dua piece, ada busur 2 ya, yang digabungkan, kemudian ada dengan tambah lagi dengan beton. Ini juga sama, dipasang dogia dengan kawat-kawat atau wire mesh. Kemudian ini ada penyangga yang dipakai lagi nih, penyangga H-beamnya ya. Oke, kita lihat yang materi di buku. Kita lihat materi bukunya ya, ada continuous rip type, kemudian rip and post type, rip and post wall type, kemudian rip wall plate and post type, kemudian full circle rip type. Kemudian untuk menganalisis tegangan pada busur baja ada menggunakan reaksi A, Y dan BY dengan persamaan seperti berikut. Kemudian ada momen yang terjadi pada penyangga baja
itu adalah 0,5 dikali QT kali R pangkat 2 dikali sinus pangkat 2 dikali alfa dikurang AY dalam kurung dan sebagainya. Kemudian ada momen adalah minus AY dikali, kalau momennya minus ada momen AY dikali X. Kemudian ada gaya N-nya, gaya normalnya ya. Oke, kalau untuk penjelasan persamaan atau rumus-rumus ini bisa kita lihat langsung di buku aslinya, di buku Kemal Biron ya. Ini lebih jelas ya. Jadi apa tuh alfa y, AY dan BY, apa tuh M momen ya, ini momen, kemudian ada gaya normalnya. Kita lihat di ini bagian ini ya. Apa tuh AY? AY itu adalah reaksi pada arah Y, arah A nya ini titik A, ini ada titik B, jadi ada dua reaksi ya. Kemudian ini ada tinggi dari titik pusat ke pusat busurnya ini ya. Kalau busurnya sini berarti titik pusat busurnya di sini. Kemudian ini adalah beban merata yang sama seperti kayu tadi. Kita sama dengan apa nih, alfa LY dikali A ya, atau yang ini jarak antara set yang satu dengan set yang lain. Kalau dia bentuk seperti ini ya, ini adalah jarak spasinya antara spasi yang satu, suatu galeri ke galeri yang lain. Kemudian ini adalah QTR atau reaksi dari tanahnya untuk menahan beban atau memberikan efek dari tekanan yang diberikan oleh kakinya ini, kaki side A dan kaki side B. Kemudian momen maksimum dengan alfa adalah seperti ini, cos alfa, dan seterusnya ada cos alfa sama dengan 0. Alfa itu adalah sama dengan pi dibagi 2. Nah, ini persamaan yang sudah diberikan untuk menentukan momen maksimum dan juga nilai n ya. Ada momen maksimum bisa menggunakan persamaan ini. Kemudian ada untuk momen atau gaya normalnya bisa menggunakan persamaan ini. Oke, kita lihat ya, di sini ada perhitungan untuk menghitung kekuatan baja atau baja apa yang akan kita pakai pada contoh kasus di bawah ini. Kemudian let us find the appropriate DIN profile for a rigid arch of a gallery 8 meter pangkat 3 atau volume ya. Meter volume in section space at 1 meter interval under the normal stress condition. Jadi kondisi di bawah kondisi normal, maka alfanya itu adalah 0,5, di mana kondisi beban batuannya adalah 2,5 ton per meter pangkat 3 meter kubik atau kubik meter ya. Kita lihat figur 2.6. Mana 2.6 nih? Oh, di atasnya. Ini 2.7. Nah, ini dia 2.6 itu. Kita lihat gaya-gaya yang ada di sini. Ini ada alfa. Alfa adalah sudut yang terbentuk dari titik pusat lingkaran, titik pusat busur ini terhadap jari-jari. Kemudian L itu adalah lebar galeri ya. Oke, kita lihat langsung persamaannya dan bisa kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi diketahui span of galeri adalah 3,65 meter. Span panjangnya ya. Kalau dia punya busur penyangga bajanya seperti ini adalah L-nya. L-nya berapa? 36,5. Ini kita pakai dia punya
apa namanya nih, lambang mekanik ya. Ya, artinya dia bisa bergerak juga, ada rodanya. Kemudian R, jari-jari 1,675. Kalau kita lihat di sini tadi titik pusat ini adalah jari-jarinya. Kemudian sini adalah sudutnya. R-nya adalah ini 1,675. Kemudian tingginya berapa? Tingginya dari tanahnya ini ke pusat ini adalah 1,20. Kemudian spasinya berapa? Spasi antara berikutnya lagi dipasang penyangga atau satu set lagi. Ini adalah spasinya adalah 1 meter. Kemudian alfa untuk kondisi normal, alfanya 0,5. Kemudian maka untuk menghitung beban merata pada atap ini, pada pada capnya ini, kalau kita hitung bebannya merata, arah bebannya ini, beban merata itu adalah alfanya ini, alfa dikali LY atau jarak ini, jarak span-nya ini dikali 2,5 adalah bobot isi daripada tanah-tanah yang ada di samping-samping ini, di atasnya bobot isi materialnya untuk kondisi normal. Kemudian ada 1,0 atau A, jarak antara spasi antara ini, antara galeri ini, antara satu galeri yang pertama, galeri yang kedua, dan galeri yang ketiga. Antara galeri ini jaraknya adalah 1 meter. Oke. Maka dari hasil perhitungannya kita dapat 4,5 ton 4,562 ton per meter. Jadi per meter panjangnya ini, per meternya kalau 1 meter itu beban yang diterima adalah 4,562 ton per meter. Jadi per meter ini diterima beban sebesar 4,562. Ini di atas saya, beban di atas per meternya. Ya, per meternya menerima beban sebesar ini 4,5 ton atau 4.000 kg, 4.500 kg ya. Kemudian beban samping ya, atau AY. Mana kalau kita lihat dari sini AY-nya itu apa? Kalau lihat di gambarnya, figurnya itu tadi, AY-nya adalah beban samping ini, reaksi samping ya. Itu berapa? Masukkan persamaannya, kita dapat 1,49 ton. Maka untuk menghitung momen, kita dapat hasilnya dengan memasukkan persamaan seperti ini, akan kita dapat nilai momen dan nilai normalnya atau tegangan normalnya ya. Oke, di sini bilang untuk melihat maksimum values dari M dan N values yang diplot pada polar coordinate of angle alpha and R shown in tabel 2.7 page 472 ya. Kemudian kita lihat nih sudut, kalau 0 15 derajat momennya adalah sebesar ini. Kalau dia sudutnya 15 derajat maka momennya adalah minus 2 ton meter. Kemudian beban normalnya adalah minus 7,52. Minus ini artinya dia mengalami tarikan ya. Minus ya, ditarik. Jadi bebannya itu ditarik. Jadi kalau dia begini, ada momennya begini, berarti ini adalah momen dia ditarik. Jadi nilainya nanti bisa jadi minus ya. Kalau kita gambar ulang, nanti lihat gambarnya aja ya di sebelahnya. Oke, lihat kondisinya seperti ini. Jadi ini adalah kondisi beban, dia mengalami tarikan ya. Jadi beban, jadi ini minus, ini positif mengalami tekanan, dan ini mengalami tarikan
atau minus, nilainya minus ya. Oke, jadi normalnya itu mengalami kompresi. Kompresinya ini ada diagramnya ini. Diagram, kemudian ini diagram normalnya, kemudian ini adalah momennya. Yang tanda love ini adalah momennya. Oke, maka alfa kita bisa mengkalkulasikannya dengan sinus pangkat minus 1 dikali AY atau reaksi samping dikali beban merata sama dengan sinus, dimasukkan angka-angkanya, kita dapat alfa adalah 11,25. Ini 11,25 ya. Dia punya sudut momennya ya. Kemudian momen maksimumnya adalah kita masukkan persamaannya, kita dapat minus 2,03 ton per meter, minus 2,03 ton meter. Ini momennya ya, ini momennya minus 2 atau momen maksimumnya adalah 2,03 ton meter ya. Kemudian beban normalnya itu adalah 7,6 atau dia mengalami tarikan ya, minus 7,6 ya. Kondisinya adalah ini normalnya, ini momennya ya. Oke, sudah kita peroleh nilai normal, tengah normal, dan ini momen maksimumnya. Maka untuk mencari profil daripada bajanya ini atau mencari nilai W-nya atau modulus tampangnya, nanti bisa dilihat dari tabel 2.3 ya. Dari kita masukkan persamaannya untuk menghitung baja yang akan kita pakai adalah baja tipe I-beam ya. Maka harusnya hasil perhitungannya kita itu dia harus sama dengan 14.000, yaitu kekuatan daripada bajanya itu ya. Kemudian setelah kita hitung ya, dari hasil perhitungan ini kita akan mencari nilai W-nya ini ya. W-nya itu adalah nilai modulus tampangnya ya. Modulus tampangnya. Maka dari hasil perhitungannya untuk nilai W2 dengan WW ini akan kita peroleh nilai WT-nya ini. Jadi WT-nya adalah sebesar 100, kalau dalam meter kubik adalah sekitar ini 0,0001452, dan kalau ke cm pangkat 3 adalah 145,21 cm pangkat 3. Jadi ini adalah diameter baja ya. Ya, dari hasil nilai ini baja yang bisa dipakai untuk membatasi membatasi momen dan gaya normal yang tadi ini ya. Gaya normal dan momen maksimumnya ini minus 2,03 ini ya, adalah kita menggunakan baja yang mempunyai modulus atau diameter bajanya adalah 145,21 ya. Jadi setelah dilihat dari tabel 2.3 ini, bukunya belum sempat ditambahkan gambarnya. Jadi dari hasil perhitungan ini 145 ini kita dapat baja dengan profil 130 atau baja GI dengan profil 130 ini ya, yang mempunyai diameter baja seperti ini.
Ya, itu adalah salah satu contoh perhitungan baja. Ya, jadi perhitungan ini untuk menghasilkan diameter mana yang dapat dipakai atau diameter baja yang dipakai untuk mengatasi momen yang sebesar ini, ya. Jadi momen minus 2,03 ton ini dengan gaya normal ini, berarti kita harus pakai tipe baja yang seperti ini. Maka kita dapat baja yang punya nilai sekitar ini adalah baja 130, ya. Oke, itu ya. Nanti saya akan lihat kalau untuk tabel-tabelnya ini nanti bisa dilihat di bukunya. Ya, ini tabel 23 ada di bukunya, silakan nanti kalau yang mau fotokopi atau mau lihat materinya bisa di buku ini, ya. Design of supports in mines, ya, oleh Pak Kemal Biron dan Erjin Aryoglu.